Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, adik-adikku, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga adik-adik dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita dalam terkondisi tidak bisa belajar secara langsung, namun tidak mengurangi makna dari belajar kita di pagi hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kak Mansur S. Dipanggil Kak Mansur, yang mana dalam sistem kepramukaan seorang guru atau pembina pramuka itu dipanggil oleh kakak, sementara peserta didik atau siswa dipanggil adik. Kak Mansur pada kesempatan tahun ini di SMP Tunas Bangsa khususnya itu memegang mapel mata pelajaran pramuka wajib, di mana ketahui anak-anakku, adik-adikku, pramuka wajib ini salah satu yang terdapat mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013. Jadi pada kesempatan hari ini kita coba adik-adik dari kelas 7, 8, dan 9 untuk bisa mengenal pelajaran kepramukaan secara online di SMP Tunas Bangsa Palembang. Seyogyanya memang pramuka itu kita lakukan di lapangan terbuka, mengingat kondisi sekarang ini kita harus maklumi kita sedang belajar dalam keadaan online, sehingga kita belajar pramukanya melalui GCR, Google Classroom nanti. Namun untuk pertemuan awal ini Kak Mansur akan memberikan materi dasar tentang kepramukaan yang Anda harus ketahui dan harus Anda hafalkan, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik dapat berpedoman pada kode etik. Kode etik seorang pramuka yaitu ada dua. Yang pertama Tri Satya. Tri itu 3, Satya janji. Jadi 3 janji. 3 janji apa? Yaitu janji seorang pramuka, seorang peserta didik pramuka, baik itu adik-adik juga para pelatih pembina pramuka yang tergabung dalam kepramukaan. Maka dia harus menjalankan kode etik seorang pramuka itu yang bernama Tri Satya atau 3 janji. Apa Tri Satya atau 3 janji itu? Tolong perhatikan. Yang pertama, Tri Satya itu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. Jadi seorang pramuka, peserta didik pramuka itu pertama harus dia berjanji dulu untuk menghormati, berjanji dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kalau dia beragama Islam, tentu sholat, tentu hukum-hukum Islam yang lain, saling menghormati. Kalau dia agama non-Muslim, ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Bisa dia menjalankan ibadahnya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Namun secara umum kita harus seorang pramuka yang berkewajiban menjalankan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Indonesia. Maka harus mengamalkan Pancasila. Tentu sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Itu berhubungan erat kait dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Baik, yang kedua, Tri Satya itu adalah menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kita ketahui pramuka ini sifatnya adalah gotong royong, di mana anggota pramuka diharapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari setidak-tidaknya saling menolong, saling membantu, saling membahu. Yang mana pekerjaan berat kalau dikerjakan secara gotong royong atau saling menolong tadi, maka pekerjaan berat apapun akan bisa menjadi ringan. Inilah kode etik seorang pramuka. Yang ketiga tidak kalah pentingnya lagi, yaitu menepati dasar dharma. Dasar dharma ini adalah ada 10
Dasa itu 10, dharma itu bakti. Jadi adik-adikku, kalau kalian ingin menjadi seorang pramuka yang baik, yang bagus, pramuka yang benar-benar seorang pramuka sejati, maka tolong kode etik seorang pramuka di samping Tri Satya tadi, 3 janji, ada juga 10 bakti yang harus adik-adik lakukan. Salah satunya adalah pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pramuka itu harus taat, patuh, menjalankan ibadah, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ini cinta alam dalam arti kata seorang pramuka itu adalah hidupnya di alam terbuka. Makanya kita nanti ada kegiatan persami, perkemahan Sabtu malam Minggu, kegiatan yang hidupnya di alam. Bagaimana seorang pramuka dengan alam ini menyatu, tidak semena-mena dengan alam. Artinya dia mencintai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, terhadap alam ini. Karena alam ini adalah bagian dari kehidupan seorang pramuka. Jika seorang pramuka itu hidup di alam, dia untuk mencintai alam itu dan memberikan kasih sayang seperti dia sayangnya sesama manusia. Yang ketiga, perhatikan, patriot yang sopan dan kesatria. Ini seorang pramuka, ini seorang patriot, seorang yang memang memiliki tata krama, sopan santun, tutur kata, kepribadian dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan bahwa dia seorang patriot, seorang yang memang berjiwa yang baik, yang bagus, sehingga diharapkan ketika dia berada di masyarakat, di lingkungan, seorang pramuka itu menjadi keteladanan. Kemudian yang keempat, rela, patuh dan suka bermusyawarah. Sesuatu urusan masalah besar pun kalau diselesaikan dengan musyawarah tadi, maka akan mendapatkan titik terang. Masalah apapun. Jadi adik-adik, kalau ada masalah dalam belajar, masalah dalam apapun, keluarga dan sebagainya, jika memang itu harus dimusyawarahkan, dipecahkan, dicari solusinya, maka dengan jalan bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Ini jiwa seorang pramuka, rela menolong. Jangan sampai seorang pramuka dengan anggota pramuka yang lainnya menolong harus tanpa pamrih, tidak boleh menolong karena ada imbalan sesuatu apapun. Ingat, ini kode etik seorang pramuka. 10 dasar rumah ini harus ada di jiwa seorang pramuka, masuk kakak juga. Karena kenapa? Orang yang sudah menggunakan kostum pramuka, baju coklat dengan lengkap seperti ini, maka dia harus menjiwai yang namanya kode etik seorang pramuka, kedisatria dan dasar dharma. Harapan kakak-kakak para pembina, pelatih di sini, adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, nanti saatnya kita bisa bertemu secara langsung di lapangan, kita akan praktekkan seluruh yang ada pada kode etik seorang pramuka. Yang ke-6, rajin, terampil dan gembira. Ini yang amat sangat menarik. Kakak dulu waktu masa penggalang dulu tahun 91, kakak pun alumni SMP Tunas Bangsa seperti adik-adik di sini. Mengikuti pramuka angkatan pertama dengan kondisi alam yang begitu masih asri, masih sejuk, masih alami, tidak ada gedung-gedung, banyak hutan rimba, sehingga pramuka itu memang benar-benar dirasakan dengan kakak dulu. Ketika kakak itu konsepnya adalah rajin, punya keterampilan dan senang hati, gembira. Bahwa pramuka itu tidak menyusahkan. Bahwa pramuka itu adalah, kakak ingat moto dari pramuka saat kakak dulu adalah, pramuka itu adalah suatu permainan yang tidak bisa dapat dipermainkan. Jadi pramuka itu juga berkecimpung pada suatu permainan sehingga kita nanti bisa bermain dengan alam terbuka. Baik, selanjutnya, hemat, cermat dan bersahaja. Seorang pramuka harus hemat, harus punya tabungan, harus punya masa depan yang gemilang, harus cermat, teliti, kemudian harus bersahaja, menerima apa adanya. Jangan kita boros. Tentu
konsep Islam itu ketika kita boros, maka kita tidak akan termasuk orang yang di dalam ayat itu mubazir. Mubazir itu adalah langkah-langkah perbuatan syaitan. Nah, maka kita jauhi itu. Baik, yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Ini adalah kunci sukses seorang pramuka. Harus dimiliki adalah punya kata-kata disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin segala hal. Sehingga ketika kita punya kedisiplinan dalam hidup dari hal yang terkecil, maka insya Allah kita akan sukses meraih masa depan yang gemilang. Selanjutnya yang sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka berani berbuat, berani tanggung jawab. Ya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam proses belajar mengajar ini, kita harus punya tanggung jawab yang penuh. Sehingga kita termasuk salah satu siswa yang memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketika kita sudah dipercaya dengan siapapun, termasuk dengan diri kita sendiri dan keluarga, kita akan menjadi orang yang dihormati. Terakhir, tidak cukup kita bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka kita harus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang inilah menjadi kunci dasar. Kalau kita sudah suci dalam pikiran, tidak fiktor, pikiran kotor, kita punya pikiran untuk maju, bagaimana kita memikirkan keadaan sekarang ini dengan kondisi yang COVID-19 ini, sehingga kita berpikir yang positif, walaupun dalam kondisi yang serba negara kita, termasuk di kota kita ini terjangkit wabah virus corona, tapi kita tetap punya pikiran yang positif, punya hati yang suci, perkataan yang baik, tetap semangat, dan itulah jiwa seorang pramuka. Baik, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi-materi yang begitu menarik. Tentunya tidak hanya materi sekitar pengetahuan tentang Trisatya dan Dasadharma, namun ada pengetahuan-pengetahuan di bidang pramuka yang unik lagi. Saya Kak Mansur mohon undur diri untuk kesempatan pertama kali perjumpaan ini, dan kita akan berjumpa pada sesi berikutnya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.